Selamat berjumpa kembali, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak cucu generasi penerus bangsa. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan obrolan dengan topik menggapai derajat takwa. Namun sebelum masuk ke dalam pokok obrolan, setiap mengawali obrolan, saya akan mengingatkan kita semua dengan mengulang, dan mengulang tentang hakikat beragama. Apapun agamanya, untuk membangun manusia agar menjadi insan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Jadi hendaklah kita sadar dan ingat bahwa menganut agama itu niatnya untuk membangun diri kita sendiri agar tumbuh akhlak mulia dan budi pekerti luhur di dalam hati atau di dalam rasa pangrasa kita. Mengapa harus diulang, dan diulang? Dimaksudkan agar kita terbiasa melatih tindakan yang akhirnya akhlak mulia dan budi pekerti luhur membudaya dan tercermin dalam setiap tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata sehari-hari. Mari dibiasakan setiap kita akan melaksanakan ritual keagamaan, termasuk mengikuti pengajian dan obrolan kita ini, bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah akhlak mulia dan budi pekerti luhur tercermin dalam setiap tingkah laku, perbuatan, dan tutur kataku sehari-hari? Apabila sudah, bersyukur kehadiratnya. Tetapi bila belum, mari bergegas melakukan langkah tindak untuk memperbaikinya. Oke? Dengan komitmen tersebut, mari kita masuk ke dalam obrolan dengan topik menggapai derajat takwa. Untuk membuktikan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh atau berbuat baik adalah orang yang bertakwa, mari kita mempelajari atau mengaji bersama melalui rasa pangrasa kita. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Saya bacakan. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar
dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut, mudah-mudahan dapat menjadi kejelasan bagi kita semua, bahwa orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, serta melakukan perbuatan baik atau amal soleh, antara lain memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Lalu, bagaimana cara kita menggapai derajat takwa tersebut? Caranya tidak hanya dengan ajakan dan himbauan belaka. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Tidak. Sama sekali tidak. Tetapi kita wajib mempelajari dan menggali Al-Quran agar dapat menemukan dan menempatkan makna batiniahnya di dalam hati. Dengan muara air dapat tercermin dalam perjalanan kita selama melakoni hidup dan kehidupan di atas dunia ini. Oh, betapa damainya hidup kita di negeri yang sama-sama kita cintai ini, manakala setiap warga bangsa telah dapat mengedepankan sifat pengasih dan penyayang dalam setiap tingkah laku, perbuatan, dan tutur katanya sehari-hari. Artinya, setiap warga bangsa telah menjiwai sifat pengasih dan penyayang, serta menempatkan di dalam hati atau rasa pangrasanya, sehingga tercermin dalam tingkah laku, perbuatan, dan tutur katanya sehari-hari. Bila setiap warga bangsa telah mencapai tingkat ini, mereka tidak akan berani mengambil barang yang bukan hak atau bukan miliknya. Mengapa demikian? Karena mereka akan merasa malu dengan sendirinya. Apa iya seorang pengasih kok mengambil milik orang lain, mengkorupsi apa yang dipercayakan kepadanya, dan lain-lain kegiatan yang akan dapat menyurutkan arti seorang pengasih. Demikian juga mereka akan merasa malu dengan sendirinya. Apa iya seorang penyayang kok memfitnah orang lain, menjelekkan orang lain, membuat onar di masyarakat, menyebarkan berita bohong atau hoax, dan lain-lain kegiatan yang akan dapat menyurutkan arti dari seorang penyayang. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita menjadi orang yang bertakwa? Caranya yang melaksanakan Al-Quran surat Al-Baqarah 178 tadi dengan baik dan benar. Dari ayat tersebut, kiranya kita dapat mengetahui
bahwa yang dikatakan sebagai orang yang bertakwa ialah orang yang beriman dan beramal soleh atau berbuat baik. Ungkapan tersebut mengingatkan kita dengan kata-kata bijak. Apa itu? Dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bukan uang lagi namanya apabila dua sisi tadi dipisahkan atau hanya ada satu sisinya saja. Atau dengan kata lain, sudah tidak mempunyai nilai uang lagi manakala hanya ada satu sisi mata uangnya saja. Senada dengan kata-kata bijak tadi, demikian pula makna takwa. Dua sisi mata takwa yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bukan takwa lagi namanya apabila dua sisi tadi dipisahkan atau hanya ada satu sisi saja. Atau dengan kata lain, sudah tidak mempunyai nilai takwa lagi manakala hanya ada satu sisi mata takwa saja. Dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, baru menjelaskan baju atau pakaian takwa dan bagaimana cara untuk dapat menggapai derajat takwa sehingga kita dapat mengenakan pakaian takwa sebagaimana mestinya. Untuk menuju ke arah tersebut sudah barang tentu kita harus memahami siapa sesungguhnya diri sejati manusia itu. Oleh karena itu, yang pertama dan utama kita wajib memahami apa dan siapa pondasi diri manusia itu sejatinya. Untuk penjelasan tentang membangun pondasi diri manusia akan dijelaskan dalam obrolan kita berikutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak cucu generasi penerus bangsa. Perlu saya sampaikan di sini dan mohon dipahami bahwa dalam obrolan ini saya tidak ada niat atau maksud menggurui panjenengan atau Anda semua. Sama sekali tidak. Tetapi hanya sebatas sesama orang yang beriman wajib nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran. Nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Dan bukan, sekali lagi, bukan mencari pengaruh atau pengikut. Jadi, bila dalam obrolan ini kiranya ada yang tidak berkenan, ya mohon dikesampingkan saja. Tetapi bila berkenan, mohon tidak serta-merta mengikuti. Tetapi tolong dilakukan cross-check terlebih dahulu dengan Al-Qur'annya. Dengan demikian, bila memang sesuai Al-Qur'an, kemudian panjenengan atau Anda melaksanakan, itu berarti Anda melaksanakan sesuai petunjuk dan perintahnya. Yang kebetulan derap dan langkahnya seirama dengan saya berpijak di jalan yang lurus menuju sasaran yang sama. Sekian, terima kasih.
Sampai berjumpa dalam obrolan berikutnya. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua.